Film dibuka dan memperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Stephanie. Dia terlihat sedang melakukan siaran live di media sosial Instagram. Tampaknya dia membuat sebuah pengumuman dengan fitur live streaming di media sosial itu. Tampak juga para followernya yang banyak memberikan like kepadanya. Setelah itu kita akan dibawa ke masa lalu, di mana Stephanie bersama keluarga dan teman-temannya sedang berada di dalam sebuah klub permainan bowling untuk merayakan hari ulang tahunnya. Ternyata ini adalah hari ulang tahun Stephanie yang ke-14. Dia menceritakan keputusan yang sulit baginya tentang bagaimana dia bersama keluarganya pindah dari Australia ke Amerika. Dan dia bercerita bagaimana cara dia harus beradaptasi di negara lain dan bertahan dari semua orang di sekitarnya yang sering mengejek dirinya. Dia menjelaskan bahwa tujuan akhir dirinya di Amerika adalah menjadi seorang yang terkenal di sekolah barunya nanti. Saat Stephanie sedang bersenang-senang dengan temannya, dia melihat seorang pria keren bernama Blaine. Dan dia segera terhipnotis oleh ketampanannya. Dia pun mencoba mendekatinya. Sayangnya saat itu Blaine sedang bersama pacarnya yang sombong bernama Tiffany. Meskipun demikian, Stephanie kemudian mengumpulkan keberaniannya dan mendekati pasangan itu untuk mengajak mereka bergabung di pesta ulang tahunnya itu. Sayangnya Tiffany malah mengejek pesta yang diadakan Stephanie itu dan kemudian mengajak Blaine pergi. Frustasi dengan hidupnya, Stephanie pun bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi terkenal dengan cara apapun. Tahun demi tahun pun akhirnya berlalu. Dengan kerja kerasnya, Stephanie akhirnya bisa menjadi pemimpin kelompok cheerleader di sekolahannya. Sekarang dia sudah memiliki banyak teman. Dia bahkan terlihat sudah berpacaran dengan Blaine, yaitu pria impiannya. Stephanie kini yang berusia 17 tahun sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan terlihat teman baiknya yang bernama Seth sedang menunggunya di bawah. Ternyata Seth ini diam-diam menyukai Stephanie. Tapi dia terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya itu. Sebelum pergi, ayahnya Stephanie yang bernama Jim tampak memberikan gaun peninggalan mendiang ibunya kepada Stephanie. Stephanie menjadi emosional dan memutuskan akan memakai gaun itu di pesta prom atau pesta dansa yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Dalam perjalanan ke sekolah bersama Seth, Stephanie menemukan rumah idolanya yang bernama Diana Russo. Dia kemudian berhenti di depan rumah idolanya itu. Diana adalah ratu pesta prom atau pesta dansa di tahun 95. Dan dia kini telah menjalani kehidupan yang terlihat sempurna. Dia memiliki tubuh yang indah, rumah yang bagus, dan suami yang tampan. Stephanie iri dengan kehidupan mereka. Suatu hari nanti dia berharap bahwa dia dan Blaine bisa meniru kehidupan idolanya itu. Setelah itu dia kemudian berdiskusi dengan Seth tentang pesta prom yang akan diadakan beberapa waktu mendatang. Kemudian dia bercerita kepada Seth bahwa dia sangat membenci Tiffany yang notabene adalah saingannya. Stephanie cukup percaya diri bahwa dia nanti akan dinobatkan sebagai ratu pesta prom. Dia sudah mengatur sebuah pesta setelah pemilihan ratu prom di tempat temannya, yaitu di rumah danau milik Martha temannya. Di kelas, Stephanie mengetahui bahwa Tiffany juga akan mengadakan pesta setelah pesta prom diadakan. Stephanie yang merasa tersaingi segera mengajak Tiffany untuk ketemuan di kamar kecil. Dan keduanya mulai beradu argumen satu sama lain. Scene kemudian berganti. Terlihat kelompok cheerleader bernama Bulldoggets sedang bersiap-siap untuk sesi latihan di depan seluruh siswa sekolah. Martha sebagai manajer peralatan mencoba menginstruksikan kepada para anggota cheerleader tersebut tentang bagaimana cara melakukan sesi latihan tersebut dengan baik. Tetapi Tiffany kemudian menyela dan memarahinya. Atas perlakuan Tiffany ke Martha tersebut membuat Stephanie marah, dan dia kemudian mengejek Tiffany di depan anggota cheerleader lainnya. Tiffany yang tak terima atas perlakuan Stephanie kepadanya kemudian mulai merencanakan sesuatu dengan dua orang temannya. Pertunjukan pun dimulai, dan kelompok cheerleader tersebut mulai beraksi dengan atraktif. Meskipun memiliki perbedaan pendapat, Tiffany dan Stephanie tetap memberikan aksi yang terbaik, dan penonton sepertinya menyukainya. Menjelang akhir pertunjukan itu, Stephanie melakukan aksi melompat ke udara. Tapi sayang, dua orang gadis kemudian mendorong anak laki-laki yang seharusnya menangkap Stephanie saat melompat di udara. Akibatnya Stephanie pun jatuh ke lantai. Film kemudian beralih ke 20 tahun ke depan, di mana Stephanie tiba-tiba terbangun dari komanya di rumah sakit. Dia melihat beberapa hadiah ulang tahun di dekat tempat tidurnya. Beberapa hadiah itu diantaranya ada tulisan yang berbunyi untuk 37 tahun. Bingung melihat hal itu, Stephanie kemudian keluar meninggalkan kamarnya. Dia kemudian mendekati seorang resepsionis dan bertanya bahwa di kamarnya ada sebuah keanehan. Di sini Stephanie masih belum sadar bahwa dia sudah koma selama 20 tahun. Kemudian saat Stephanie melihat dirinya di cermin, dia kaget karena ternyata dia sudah banyak berubah.
Akhirnya dia pun pingsan melihat dirinya sendiri. Kemudian setelah Stephanie sadar, dokter kemudian menjelaskan kepada Stephanie bahwa saat ini adalah tahun 2022 dan dia telah koma selama hampir 20 tahun. Sesaat kemudian Jim dan Martha tiba di rumah sakit itu. Mereka sangat senang melihat Stephanie telah sadar setelah 20 tahun penantian yang panjang dari koma. Saat Jim memeluk erat putrinya itu, dokter kemudian menyarankan agar dia melakukannya secara perlahan-lahan karena itu bisa mempengaruhi kesehatan Stephanie. Meskipun Stephanie memiliki tubuh yang berusia 37 tahun, tapi mental Stephanie masih seumur gadis 17 tahun. Kemudian Jim dan Martha memutuskan untuk membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, Stephanie terkejut melihat smartphone yang dipegang oleh Martha. Dia menganggap itu adalah sebuah televisi. Dia juga terkejut bahwa beberapa kata yang umum di masa lalu terlalu ofensif untuk digunakan di masa sekarang. Martha kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa dia sekarang adalah kepala sekolah dari SMA Harding, yaitu sekolah tempat di mana mereka belajar dulu. Saat di perjalanan itu, Stephanie kemudian melihat Blaine, mantan kekasihnya dulu. Yang mengejutkan lagi, dia berada di rumah Diana Russo, yaitu idolanya dulu. Karena bingung, Stephanie kemudian meminta ayahnya untuk menghentikan mobilnya. Tetapi karena ayahnya tak mau menuruti kemauannya itu, dia pun akhirnya melompat keluar dari mobil itu. Dia kemudian pergi ke rumah tersebut. Tetapi kemudian dia terkejut saat melihat Tiffany keluar dari rumah itu. Tiffany mengungkapkan kegembiraannya karena temannya itu telah sadar kembali. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sekarang telah menikah dengan Blaine. Dan orang tuanya membelikan rumah itu sebagai hadiah pernikahan mereka. Meskipun demikian, Stephanie masih ingin bertemu dengan Blaine. Tetapi kemudian Tiffany menolaknya dan membuat alasan agar dia datang kembali suatu saat nanti. Stephanie masih menyimpan perasaan kesal sesampainya di rumah. Tetapi saat dia memasuki kamarnya, dia menjadi emosional. Karena ternyata Jim masih menyimpan semua barang miliknya saat dia SMA. Suatu malam seseorang mengetuk pintu di rumah Stephanie. Tetapi ketika Stephanie keluar, dia tidak menemukan siapapun di luar rumah. Dia kemudian menemukan sebuah buku yang dikirim oleh sahabatnya, yaitu Seth. Saat dia membukanya, dia menemukan beberapa foto dirinya saat masih sekolah. Ini membuat perasaannya kembali emosional. Dia kemudian teringat mendiang ibunya. Mendiang ibunya itu selalu percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Seakan mendapatkan dorongan semangat kembali, dia kemudian bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan meneruskan cita-citanya untuk menjadi seseorang yang terkenal. Keesokan paginya, Stephanie kemudian mendekati Martha saat Martha akan berangkat ke kantornya di sekolah. Dia kemudian mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke sekolah Harding dan menyelesaikan studinya. Martha kemudian menasihatinya untuk tidak meneruskan niatnya itu. Martha melihat Stephanie sudah terlalu tua untuk melanjutkan sekolah di SMA kembali. Tetapi Stephanie tetap teguh dengan keputusannya. Akhirnya Martha pun setuju dan membiarkan Stephanie untuk masuk ke sekolah lagi. Dalam adegan berikutnya, Stephanie pun bersiap-siap untuk menyambut hari pertamanya dia di sekolah. Setelah 20 tahun dia tak ke sekolah. Dia berangkat dari rumah dengan penuh percaya diri. Namun saat tiba di sekolah, dia menemukan bahwa sekolahan itu telah banyak berubah. Siswa di sekolahan itu tidak seperti siswa di zamannya dulu. Bahkan sudah tidak ada lagi daftar pemenang Ratu Pesta yang biasanya ditempel di mading seperti saat zaman dia dulu. Daftar pemenang Ratu Pesta di mading itu diganti dengan tempelan sebuah karya seni. Kemudian secara tak sengaja, Stephanie bertemu dengan Seth. Keduanya terlihat senang bertemu satu sama lain. Seth ternyata sudah menjadi pustakawan di sekolahan itu. Setelah sedikit obrolan ringan, keduanya kemudian berpisah. Stephanie kemudian menemui Martha di kantor kepala sekolah. Dia menyampaikan keinginannya untuk bergabung kembali dengan tim cheerleader Bulldoggets. Dia ingin bergabung dengan tim cheerleader itu agar dia bisa kembali terkenal. Dan akhirnya dia bisa menjadi Ratu Pesta seperti saat zaman dia dulu. Sayangnya Martha kemudian mengatakan bahwa di sekolahan itu tak ada lagi pemilihan Ratu Pesta seperti dulu. Mendengar itu, Stephanie menjadi sedih. Tapi dia tak menyerah sebelum semua mimpinya di masa lalu tercapai. Dia kemudian menuju ke kantin sekolahan dengan membawa kertas berisi petisi untuk membawa ajang pemilihan Ratu Pesta dihadirkan kembali di sekolahan itu. Di sana dia bertemu 3 siswa, yaitu Janet, Yas, dan Neil. Mereka bertiga langsung terkesan dengan kepribadian Stephanie yang ramah. Stephanie kemudian memberikan mereka formulir petisi, dan ketiganya dengan senang hati menerima dan menandatanganinya. Namun untuk mendapatkan tanda tangan yang banyak tidak semudah yang dibayangkan oleh Stephanie. Hanya anak yang terkenal di sekolahan itu yang bisa mendapatkan tanda tangan lebih cepat dan lebih banyak.
Ternyata pengumpulan petisi sudah dilakukan terlebih dahulu oleh seorang anak yang bernama Bri Love. Ternyata Bri adalah seorang influencer di media sosial yang memiliki 3 juta lebih pengikut di Instagram. Dia memiliki pacar yang terkenal di sekolahan itu yang bernama Lance, dan keduanya dianggap sebagai pasangan paling terkenal di sekolahan itu. Melihat Stephanie dan kelompoknya, Bri kemudian mendekatinya. Dan saat Stephanie memintanya untuk menandatangani petisi itu, dia menolak dan mengatakan, cara tersebut adalah cara yang kuno. Sekarang di zaman yang canggih ini, mereka mengumpulkan petisi tanpa menggunakan kertas formulir lagi. Sebelum pergi, Bri secara mengejutkan mengatakan kepada Stephanie bahwa dia adalah putri dari Tiffany, yaitu mantan saingannya dan ayahnya adalah mantan kekasihnya. Kemudian Stephanie menuju ke tempat latihan tim Bulldogs, dan setelah sampai di sana dia kemudian menyadari bahwa sekarang Martha adalah pelatih tim cheerleader di sekolahan tersebut. Janet dan Jas juga tampak ada di tim itu. Ternyata sekarang sekolah melarang segala bentuk tarian seksi dalam penampilan cheerleader karena dianggap tidak mencerminkan nama baik sekolahan. Frustasi melihat hal itu, Stephanie kemudian menuju ke perpustakaan dan bertemu dengan Seth. Di sana dia belajar tentang keajaiban media sosial Instagram dan bagaimana cara seseorang bisa menjadi terkenal menggunakan media sosial tersebut. Stephanie yang terobsesi dengan keinginan untuk terkenal itu kemudian pulang ke rumah dan memohon kepada ayahnya untuk memberikannya sebuah smartphone. Ternyata secara mengejutkan ayahnya itu sudah membelikan 1 buah smartphone untuknya. Dengan hati senang, Stephanie kemudian menghabiskan malam dengan live streaming di media sosialnya sendiri menggunakan smartphone barunya. Sekarang dia memiliki satu tujuan dalam pikirannya, yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan lebih banyak follower di Instagramnya. Keesokan harinya, Stephanie dan beberapa siswa lainnya belajar kelompok di rumah Janet. Namun dalam sela-sela belajarnya itu, dia berbicara dan berdiskusi bersama teman-temannya tentang bagaimana caranya agar dia bisa memenangkan pemilihan Ratu Pesta Dansa. Dia kemudian melakukan semacam orasi yang menginspirasi di hadapan teman-temannya tentang bagaimana cara menjadi seseorang yang terkenal. Dan bahkan saking menghayatinya orasi dari Stephanie tersebut, teman-temannya itu sampai menari mengikuti gerakan Stephanie. Di adegan berikut, kepala sekolah Martha mengadakan sebuah acara pertemuan orang tua dan siswa. Mereka semuanya berkumpul di sebuah aula. Kemudian Martha memberikan kesempatan kepada Tiffany untuk naik ke podium untuk memberikan sambutan. Tiffany ternyata adalah ketua asosiasi orang tua dan guru dari sekolah Harding. Di sini terlihat bahwa Tiffany masih mempunyai sifat egois seperti dulu. Dia mengumumkan bahwa tiket pesta dansa yang akan dilaksanakan itu akan dikenakan biaya sebesar $93. Di akhir acara, saatnya tim cheerleader Bulldogs yang dipimpin oleh Stephanie memulai penampilannya. Mereka kemudian naik ke atas panggung dan mulai melakukan aksi yang awalnya dilihat tampak membosankan. Namun kemudian mereka dengan cepat mengganti pakaian mereka dan mulai menari dengan cara yang seksi. Ini mengejutkan semua orang tua yang hadir di antara penonton, termasuk Tiffany. Tapi Blaine tampaknya malah terkesan dengan penampilan tim cheerleader Bulldogs pimpinan Stephanie itu. Keesokan paginya ketika Stephanie terbangun dari tidurnya, dia mengetahui bahwa video penampilannya tadi malam ternyata viral di media sosial. Akibat videonya yang viral, sekarang dia memiliki banyak follower di Instagramnya. Dengan rasa pede, dia kemudian pergi ke sekolah dengan tampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat semua orang sepertinya menyukai penampilan dirinya yang sekarang. Ketika Stephanie bertemu Martha, Martha kemudian memarahinya karena secara tidak langsung Stephanie telah merusak acara itu dengan gerakan erotis yang ditampilkan Stephanie dan timnya. Stephanie menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa dia melakukan itu hanya untuk membuat bahwa berada di sekolah itu adalah hal yang menyenangkan. Di tempat lain, Tiffany yang marah kemudian mendekati putrinya dan kemudian menyuruhnya untuk mengikuti ajang pemilihan Ratu Pesta Dansa di sekolahannya nanti. Dia ingin putrinya itu ambil bagian dalam kompetisi dan mengalahkan Stephanie untuk menjadi Ratu Pesta Dansa. Bri kemudian menolak keinginan ibunya tersebut karena dia tidak tertarik dengan acara itu. Tetapi ketika Tiffany terus memaksanya untuk melakukannya, dia tidak punya pilihan selain menuruti kemauan ibunya tersebut. Sementara itu, Stephanie dan Seth terlihat tengah berkencan. Stephanie mengungkapkan tentang keinginannya untuk menjadi Ratu Pesta Dansa. Perasaannya menjadi emosional ketika teringat mendiang ibunya yang selalu memberi motivasi kepadanya untuk meraih tujuannya. Mendengar ini, Seth memutuskan untuk mendukungnya dan menjadi rekan kerja tim di pesta dansanya. Keesokan harinya, Martha kemudian mengumumkan bahwa atas permintaan Bri, sekolah akan mengadakan pemilihan Raja dan Ratu Pesta Dansa kembali. Berita ini tentunya merupakan angin segar buat Stephanie dan teman-temannya. Mereka pun mulai merencanakan segala sesuatunya
untuk menyambut acara pesta tersebut. Namun Stephanie segera mengetahui bahwa Brie dan dirinya akan diadu untuk merebutkan mahkota Ratu Pesta Dansa. Di kelas, semua siswa kecuali Stephanie mendapatkan undangan dari Tiffany untuk acara pesta setelah selesai pemilihan Raja dan Ratu Pesta Dansa. Melihat hal itu, Stephanie juga tak ingin kalah saing. Dia juga akan mengadakan pesta sendiri setelah acara itu selesai. Stephanie kemudian pulang ke rumah dan dengan panik dia mencoba mencari sesuatu di lemarinya. Setelah beberapa saat mencari, dia menemukan kunci rumah danau milik Martha. Setelah itu dia kemudian melakukan siaran langsung di Instagram dan mengumumkan bahwa dia akan mengadakan sebuah pesta gratis setelah dia memenangkan pemilihan ratu. Di adegan berikutnya, malam prom akhirnya tiba dan Seth sedang menunggu Stephanie untuk bersiap-siap. Di sana dia terlihat melakukan percakapan dengan Jim, ayah Stephanie. Jim kemudian menyarankan agar Seth membawa pengaman alias kondom untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Stephanie ternyata mengenakan gaun dari mendiang ibunya. Seth pun terpana oleh kecantikannya dan mereka kemudian melakukan banyak foto-foto sebelum pergi ke pesta tersebut. Di acara pesta prom, Stephanie melihat Tiffany di meja bilik suara. Dia mulai mengejeknya. Dia bahkan memilih Brie dan mengatakan bahwa dia yakin dia yang akan menang. Setelah itu dia pergi keluar untuk memulai live streaming. Tetapi kemudian dia bertemu dengan Blaine. Blaine mulai mencoba untuk merayunya. Seth pun akhirnya mengetahui mereka sedang berduaan di tempat itu. Seth kemudian berjalan keluar dari tempat itu dengan perasaan yang kecewa. Meskipun Stephanie sudah mencoba untuk menjelaskan semuanya, Seth tetap tidak menerimanya. Sementara itu hasil prom akan segera diumumkan. Dan akhirnya Lance dinobatkan sebagai Raja Pesta Dansa seperti yang sudah bisa ditebak dengan mudah. Namun Brie mengundurkan diri dari pemilihan pada saat-saat terakhir dan Stephanie akhirnya terpilih menjadi Ratu Pesta Dansa. Semua orang kemudian bersorak-sorak untuk kemenangan Stephanie, termasuk juga Brie. Tiffany yang melihat hal itu tidak bisa berkata-kata lagi melihat kemenangan Stephanie. Kemudian Lance dan Stephanie pun diberikan mahkota. Mereka kemudian melakukan tarian yang indah dan mengesankan semua orang yang ada di sana. Setelah acara tersebut selesai, para siswa kemudian menuju ke pesta after prom yang diadakan Stephanie di rumah danau. Semua orang pun akhirnya bersenang-senang di acara itu. Sementara itu Tiffany yang iri terhadap kemenangan Stephanie kemudian memanggil polisi untuk membubarkan acara yang diadakan Stephanie. Dia masih marah kepada Stephanie karena telah merusak rencananya. Dalam waktu singkat, polisi pun tiba di acara Stephanie dan membuat para siswa melarikan diri dari tempat itu. Martha juga datang ke tempat itu dan mencaci maki Stephanie karena akibat ulahnya itu akan membuat nama baik sekolahan menjadi jelek. Dia kemudian pergi dari tempat itu bersama Seth dan meninggalkan Stephanie sendirian dengan raut wajah yang sedih. Stephanie kemudian memesan taksi online, tetapi dia kemudian terkejut karena mengetahui bahwa pengemudinya adalah Diana Russo, yaitu idolanya dulu. Ternyata Diana telah kehilangan suami, kekayaan dan ketenarannya begitu dia menginjak usia 30 tahun. Dia mengungkapkan penyesalannya karena terobsesi dengan popularitas. Mendengar ini, Stephanie kemudian menyadari semua kesalahannya. Dan ketika dia sampai di rumah, dia merobek semua poster-poster miliknya. Keesokan paginya, Stephanie yang terlihat putus asa kemudian menuju ke dapur. Jim kemudian menghiburnya dengan mengatakan tentang pentingnya keluarga dan teman. Pembicaraan dengan Jim tersebut kemudian meyakinkan Stephanie untuk meminta maaf kepada Martha dan Seth atas kesalahannya selama ini. Dia kemudian menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Martha dan Seth melalui live streaming di akun media sosialnya. Dia mengatakan bahwa Martha dan Seth adalah orang-orang yang berjasa di hidup Stephanie selama ini. Martha dan Seth juga membantunya di awal ketika Stephanie pindah ke negara ini. Setelah streaming selesai, Tiffany secara mengejutkan tiba-tiba datang dan meminta maaf langsung kepada Stephanie. Tiffany meminta maaf untuk semua masalah yang pernah dia lakukan kepada Stephanie. Meskipun canggung, Stephanie tetap menerima permintaan maaf dari Tiffany dan keduanya akhirnya berdamai. Keesokan harinya sekolah mengadakan upacara kelulusan. Semua siswa dipanggil ke atas panggung dan ketika giliran Stephanie naik ke atas panggung, dia kemudian mengungkapkan rasa syukurnya karena telah memiliki teman seperti Martha. Setelah itu seluruh kru dance termasuk Tiffany, Martha, Seth dan bahkan Blaine mulai menari menggunakan gerakan kesukaan dari Stephanie. Ini mengejutkan Stephanie. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menari bersama grup dance tersebut. Akhirnya dia melakukan sebuah lompatan yang terkenal dan kali ini dia mendarat dengan sempurna. Film berakhir saat Stephanie dan Seth akhirnya mengekspresikan cinta mereka.